Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmatnya yang malam ini alhamdulillah kita semua dapat beribadah dengan baik dan kita masih menggunakan kesempatan kita untuk bersama-sama dalam pengajian kita sebagaimana yang sudah kita jalani selama ini. Malam ini kita sudah sampai insyaallah pada ayat yang ke-40 dari surah Al-An'am. Ayat 40 di surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Jadi ayat yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kata-kata kepada orang-orang yang selalu mempertahankan kebiasaannya di dalam beribadah, dalam menyembah kepada yang selain Allah. Jadi Allah menyampaikan kepada nabinya apa yang kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bisa berpikir. Kalau masih mau berpikir, pertanyaan ini akan mendesak dia berpikir. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ara'aitakum." Nah, ini kata ara'aitakum, kalau terjemahannya dengan maknanya yang tepat, pertama kalau dikata ara'aitakum, bagaimana pikiranmu? Sering juga ara'aitakum, coba kau kabarkan kepada saya. Itu dalam terjemahan Al-Quran selalu seperti itu kalimatnya kalau dalam susunan bahasa Indonesia kita. Kalau kalimat bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kalau mengatakan ara'aitakum, artinya itu coba kau kabarkan kepada saya. Atau dalam arti bagaimana pikiranmu? Coba ini, bagaimana kau berpikir? Bagaimana pertanyaannya? In atakum adzabullah, jika datang kepada kamu siksaan Allah, atau atatkumus sa'ah, datang kepadamu kiamat, aghairallahi tad'una, apakah selain Allah yang kamu seru, yang kau panggil? In kuntum shadiqin, jika kamu menganggap dirimu benar. Pertanyaan ditujukan kepada orang yang selalu mau bertahan
dalam pendirian berhalanya. Allah katakan, kasih tahu Muhammad, tanya dia bagaimana pendapatmu. Coba kau bicarakan kepada saya. Kalau umpamanya datang siksaan Allah kepadamu, satu, kalau ada waktunya Allah menyiksa atau memberikan hukuman kepada kamu, bagaimana kira-kira kalau kamu dapat siksa? Ketika kamu dapat musibah umpamanya, apa masih ada ingatan atau kau dapat masih memanggil itu berhalamu? Nah, ini dalil fitrah namanya. Dalil artinya keterangan yang sangat menunjukkan dan itu terbawa lahir ke dunia. Manusia itu bagaimanapun dia menyembah selain Allah, ketika dia terdesak dengan sesuatu masalah atau satu bahaya, hilang ingatannya kepada berhala, langsung mengingat Allah. Itu dalil keterangan, itu fitrah namanya. Itu terbawa lahir, itu asal kejadian manusia begitu, kenal Allah. Ada di dalam surah Al-Isra yang semakna dengan ayat ini. Tuhan mengatakan, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kamu ditimpa bahaya di tengah lautan, coba renungkan, ketika kamu berada di tengah laut, ombak datang mengganas, datang melambung tinggi, sehingga kapal kita sudah naik turun mengikuti amukan ombak. Datang saatnya kita kena musibah yang sulit lagi untuk membayangkan diri bagaimana bisa selamat. Ini Allah kata, coba-coba kau berpikir ketika kamu di tengah laut, apa yang terjadi? Dhalla man tad'una illa iyyahu. Hilang semua yang kau biasa sembah, hilang semua itu yang kau biasa panggil, yang kau seru, kecuali tinggal kau memanggil Allah. Itu manusia seperti itu. Dan Allah tunjuk satu contoh. Itu contoh kalau kamu berada di tengah laut, bagaimanapun engkau mengkeramatkan satu tempat, satu pohon atau apa, kau anggap apa, sampai ya berhala lah begitu. Allah katakan, coba-coba kalau saya kasih kamu ombak di tengah laut, apa berhala yang kau panggil? Hilang itu perhatian, hilang. Nah, di ayat ini juga di sini yang kita baca ini, coba-coba bagaimana pendapatmu jika engkau didatangi atau datang siksaan Allah kepadamu. Yang kedua, au atatkumus sa'ah, atau datang kepadamu as-sa'ah. Ini as-sa'ah ini dalam bahasa lurusnya kan diartikan kiamat. Nah, kiamat itu kan ada dua. Kiamat dengan kematian diri kita, itu kiamat diri ini. Kalau namanya sudah tiba saatnya kita mati, kiamatlah kita. Ada juga kiamat yang memang kiamat total, kiamat hari akhirat. Kalau kedua-duanya ini terjadi, apakah kiamat karena memang kita sudah mati, menjelang matilah umpamanya, ketika kita sudah mendekati kiamat diri ini, ketika kita hendak meninggal, saat nyawa ini hendak berpisah dengan tubuh kita, Tuhan bertanya, masih adakah selain saya yang kau panggil-panggil? Itu ketika sudah terdesak dengan sakrat, saat nyawa ini
sudah mendesak untuk meninggalkan tubuh kasarnya, sehingga terjadi namanya kiamat pada diri kita, atau nanti kiamat besar, memang dunia ini akan digulung habis, akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu semua terjadi, ya coba-coba, aghairallahi tad'una, apakah selain Allah yang masih kau panggil? In kuntum shadiqin, jika kamu itu merasa benar. Tidak ada seperti itu. Karena manusia itu punya fitrah. Yang dimaksud fitrah itu kesucian hati yang terbawa lahir ke dunia. Sesuatu yang melekat pada manusia dan tidak akan hilang. Seperti kalau kita memanggil Allah dalam keadaan kita kena musibah. Karena itu jelas itu manusia itu pasti bagaimanapun nakalnya, kalau dia kena musibah pasti dia panggil Allah. Jadi Tuhan mengatakan coba-coba, dan Nabi diajar oleh Allah, coba-coba bicara begini ke Muhammad. Sampaikan keterangan ini kepada orang-orang yang selalu menolak dakwah agama ini. Tuhan bilang lagi, bal iyahu tad'una, bahkan kepadanya, kepada Allah kamu menyeru. Tidak mungkin kau panggil selain dia. Kepada Allah kamu menyeru, bukan kepada selainnya. Kalau kamu berdoa lagi kepada Allah, ketika engkau menyeru Allah, bermohon kepada Allah karena kamu sudah tertimpa musibah umpamanya, fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah buka, maksudnya Allah hilangkan, Allah lepaskan ma tad'una ilaihi, apa yang kamu serukan kepadanya. Kan tadi kita minta, oh Tuhan hilangkan bahayaku, wah ya Allah, amankan ini, tenangkan saya ini umpamanya di tengah laut, kasih ketenangan, kasih keteduhan ya Allah. Allah lepaskan itu umpamanya, insya'a, jika dia mau. Artinya tentu kau berdoa kepada Allah, dan ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah bisa membuka, melepaskan sesuatu yang kau minta itu. Kita minta supaya dihilangkan, dilepaskan bahaya itu dari kita. Allah katakan, yakshifu ma tad'una. Allah bisa hilangkan, Allah bisa buka itu. Kesulitan yang menimpa kamu kalau mau, Allah insya'a, jika Allah mau. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu sudah melupakan apa yang kamu jadikan sekutu. Artinya pada saat seperti itu, doamu bisa saja kalau Allah mau, Allah terima. Dan kamu itu tansawna ma tusyrikun, kau lupakan semua yang pernah kau jadikan sekutu bagi Allah. Kau lupakan semua itu. Jadi ayat Allah ini mengingatkan kepada kita supaya kita tahu diri. Karena ada ayat yang mengatakan manusia itu memang pintarnya mengingat, berdoa kepada saya kalau dia tertimpa musibah. Kalau dia tertimpa musibah, hilang semua harapannya kepada selain saya. Walaupun kata Allah, setelah kemudian saya selamatkan di tempat-tempat yang dianggap aman, ternyata ada saja orang itu kembali lagi kepada kesalahan yang semula. Jadi ini peringatan supaya kita ini, manusia ini, sedikit menggunakan akal kita, pikiran kita, perasaan kita. Kenapa sampai kita kadang tidak sadar diri, seolah-olah kita menganggap ada saja sesuatu yang bisa kita agung-agungkan selain Allah.
Padahal ternyata ketika sesuatu itu datang menimpa kita terhimpit dengan sesuatu masalah, ternyata tidak ada tempat kita mengadu kecuali hanya kepada Allah. Dalam ayat yang lain, idza massakumud-durru fa ilaihi taj'arun. Kalau kamu tertimpa bahaya, kepada Allah kau menjerit-jerit kepada Allah. Nah, jadi itu Nabi sampaikan ini kepada orang-orang yang dianggap penentang pada masa itu. Allah kemudian berkata, walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sesungguhnya Muhammad, kami mengutus, maksudnya kami mengutus rasul ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelum engkau. Oh, banyaknya rasul Allah. Seringnya Allah mengutus rasulnya, pilihannya kepada umat-umat yang sebelum engkau Muhammad. Dalam kenyataannya bagaimana? Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Maka kami siksa mereka, kami kenakan, kami siksakan kepada mereka itu bil ba'sa, kesengsaraan itu, ba'sa itu kesengsaraan, wad-dharra, dan kemudaratan. Nah, apa maksud Allah? Umat-umat sebelum engkau Muhammad, saya kirimkan rasul. Tetapi ketika rasulku itu dihina sampai diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, didustakan, ditantang dengan segala kekerasan, Allah berkata, saya timpakan kepada penentang rasulku itu ba'sa, banyak yang sengsara, kena kemiskinan, penderitaannya banyak macam kepada orang-orang itu. Penderitaan hidup, kelaparan dengan segala macam yang terjadi di masa-masa sebelum Nabi Muhammad, ad-dharra, juga terjadi kemudaratan, bahaya-bahaya, banyak sekali. Mereka kadang ditimpa dengan satu penyakit yang susah untuk ditemukan obatnya pada masa itu. Banyak seperti itu kata Allah. Dan kesengsaraan, penderitaan yang saya timpakan kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad dengan datangnya rasulku, itu akibat daripada dosa, akibat dari permusuhan mereka kepada rasul, penolakan orang umat itu kepada rasul Allah di masa-masa sebelum engkau Muhammad. Apa yang saya lakukan? Al-ba'sa wa ad-dharra, saya timpakan kepada mereka. Di sini mengajak kita untuk baca sejarah. Allah sudah sebutkan seperti itu. Jadi bagi kita bagaimana membaca sejarah. Karena menurut agama dalam Al-Quran itu sendiri, sejarah itu sangat-sangat menasihati kita. Mendengar-dengar sejarah diungkap-ungkap, peristiwa kehancuran masa lalu dari umat-umat atau manusia durhaka, itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi kita. Sejarah menurut Al-Quran, menurut penyampaian Allah itu ibrah, itu pelajaran. Orang Bugis bila api kiriset. Maukah juga kita seperti itu? Berani kita mau menolak ajarannya Rasul di masa-masa sebelum Nabi Muhammad sebagai contoh umpamanya, apa yang terjadi? Nah, menyorot pembicaraan ini kepada kita yang kemudian menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita ini setelah didatangi Rasul Allah yang terakhir, lalu kemudian apa yang kita melakukan?
Kalau kita orang Bugis pada istilah kena elok toko gah. Elok toko gah. Pada toro ma eriolo. Ukiringan isuroku. Saya pilih rasul yang saya anggap manusia terhormat, memimpin mengajar mereka. Mereka tolak dengan segala cara. Nah, apa yang saya lakukan? Datanglah saatnya saya menghukum mereka. Akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Saya timpakan kepada mereka, saya kenakan, saya siksa mereka dengan berbagai macam kesengsaraan, berbagai macam kesusahan, mudarat, yang semua itu tidak mungkin bisa diingkari, sebab itu adalah sejarah. Sisa kita apa yang menimpa umat dulu, pernah jaya, pernah kaya, pernah mewah, tiba-tiba hidup menjadi sengsara, bergeliman dalam kemewahannya, tiba-tiba dia hidup dalam penderitaan yang sangat-sangat meresahkan mereka. Oh, banyaklah. Kalau mau kita buka sejarah, terlalu banyak. Jadi artinya di sini maksud Allah ini sisa kita membaca sejarah itu. Karena sejarah itu tidak bisa diungkiri, tidak bisa orang mendustakan sejarah. Tidak bisa, sejarah itu tidak bisa dibohong, tidak bisa ditantang, karena sesuatu yang memang seperti itu. Semakin sehat kita berpikir, semakin jujur kita melihat perjalanan hidup manusia ini, semakin sadar kita, oh betul ada yang terjadi seperti itu. Allah maksudkan untuk ini. Tuhan mengatakan, la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka mau menjadi tadarru. Artinya tadarru merendah diri. Merendah diri dalam keadaan takut kepada Allah, mau tunduk beribadah, itu namanya tadarra. Itu tadarru. Allah datangkan berbagai macam penderitaan. Allah mengatakan, mudah-mudahan dia mau. Kenapa Allah katakan mudah-mudahan? Artinya bukan Allah memaksakan kekuasaannya di sini harus jadi sadar. Enggak juga, karena Allah sudah bilang, kan saya sudah kasih peralatan, saya sudah kasih akal, kasih pikiran, punya pertimbangan, panca indera yang penting sekali untuk kita gunakan mencapai derajat ini. Tapi kalau semua disia-siakan, pikiran, akal dirusak-rusak, hati digelapkan sedemikian rupa dengan berbagai macam perbuatan salah, mana kita mau jadi orang yang tunduk? Jadi setelah itu terjadi hukuman, Allah tidak bersalah, Allah tidak kejam. Jangan sampai ketika Allah menghukum hambanya lalu dikatakan Allah itu kejam. Allah bilang, saya kasih peringatan, saya kasih rasul. Rasul Allah itu orang yang terpercaya, yang teruji mental kepribadiannya. Rasul yang Allah pilih itu, Allah lihat lahir batinnya. Tidak ada sesuatu yang diniatkan kecuali untuk memperbaiki kita. Coba kita baca semua sejarah, begitu kan ceritanya Allah di dalam Al-Quran. Semua rasulku itu pilihanku, manusia paling jujur. Saya pilih untuk memimpin mereka. Rasul tidak ada sesuatu yang perlu diragukan. Masalah kehidupan, Rasul siap hidup lebih menderita daripada umat. Kejujurannya sudah tidak ada siapapun yang bisa meragukan. Tapi kalau orang yang seperti itu, pilihan saya yang seperti itu yang mereka mau tolak, sudahlah. Kalau memang tidak siap untuk menerimanya, saya sudah katakan la'allahum yatadarraun. Allah bilang supaya bisa merendah diri. Tapi kalau mau tetap angkuh, sombong, masih mau tetap menolak, ya sudah. Allah tidak merasa apa-apa dengan kedurhakaan kita. Dalam hadis kursi Allah memang sudah katakan, tidak berkurang itu kerajaan saya dengan dosa-dosamu semua.
Sebagaimana juga kau dekatkan dirimu, kau beribadah, kau taati saya dengan sepenuh-penuhnya, tidak akan bertambah lagi kerajaan saya. Jadi orang-orang baik sudah dipilih oleh Allah. Kita mau tolak dengan cara apa? Di mana mau disimpan ini akal pikiran yang sehat? Coba sebagai contoh kita lagi kepada Nabi Muhammad. Tadi Tuhan bilang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad juga kan punya rasul juga. Nabi Muhammad rasul untuk kita. Nabi punya akhlak, Nabi punya kejujuran. Kalau kita mau lihat sebagai contoh, Nabi mengatakan kepada umat ini begini, siapa di antara kamu, ini untuk membuktikan bahwa Rasul itu betul-betul hanya berniat baik, tidak ada maksudnya untuk mengambil sesuatu dari kita. Nabi Muhammad mengatakan, apabila di antara kamu ada yang meninggal dunia, lalu dia berutang, maka saya yang pertama-tama sebagai manusia pertama untuk siap membayarkan utangnya. Satu. Nabi katakan seperti itu di tengah-tengah keluarganya orang yang meninggal. Saya manusia pertama, kecuali kalau keluarganya mendesak. Saya rasul. Tapi yang jelas Nabi sudah mendesak. Nabi sudah nyatakan, kalau ada di antara kamu yang meninggal lalu punya utang, saya manusia pertama yang membayarkan utangnya orang yang meninggal itu. Satu. Tetapi apabila ada di antara kamu yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya itu adalah untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Tidak ada sedikit pun saya tidak akan ambil. Saya hanya mau bayarkan utangnya kalau ada utangnya. Tapi kalau ada hartanya, silahkan bagi kepada ahli waris yang memang dianggap sah untuk menerima pusaka dari orang yang meninggal. Ini kan kejujuran seperti ini kita mau dapat di mana? Manusia seperti ini sebagai pilihan Allah. Kalau sudah begini bentuk kejujuran, kepribadian seorang rasul, lalu kita masih mau melawan-lawan, apa memang salah Allah kalau menghukum kita? Kan tidak lagi. Jadi la'allahum yatadarram. Falaula ijja'ahum ba'suna. Datang tadi kan datang siksaan Allah, datang hukuman, tiba saatnya Allah menjadikan mereka tersiksa, menderita dan segala macam. Allah mengatakan, falaula, mengapa tidak? Ijja'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka itu ba'suna tadi artinya hukumanku yang membuat mereka sengsara, yang membuat mereka itu menderita, itu ba'suna itu. Ketika datang hukumanku, siksaanku, penderitaan yang saya kirim kepada mereka itu, mengapa tidak ketika itu semua terjadi? Tadarra'u. Mengapa mereka tidak tunduk, tidak merendah diri? Kau sudah tahu diri. Apa dayamu? Ketika saya membuat kamu kelaparan, apa maumu? Apa kekuatanmu ketika Allah menahan rezeki? Saya mau tahan rezeki sehingga kau semua jadi miskin, jadi lapar, jadi menderita. Apa kemampuanmu ketika saya mau datangkan siksaan? Umpamanya saya mau datangkan penyakit kepada kamu semua. Apa urusanmu di situ? Mengapa tidak? Kata Allah begini, mengapa ketika hal itu semua terjadi, kenapa tidak menjadi kamu tadarra'u? Harusnya kamu tunduklah. Sudah tahu itu kan kelemahan dirimu sudah jelas. Ketika Allah mendatangkan sesuatu, tidak ada kekuatanmu untuk menolak. Walakin, akan tetapi, Tuhan sendiri bilang akan tetapi, qasat qulubuhum, keras hatinya. Itu kasat qulubum, kerasnya hatinya manusia yang memang sudah dipermainkan oleh hawa nafsu ini. Keraslah hati, sudah merasakan penderitaan, sudah melihat penyakit yang merepotkan hidup, belum juga mau tunduk kepada Allah.
Belum juga mau mendekatkan diri, belum juga mau tadarru. Lah istilahnya tadi tadarru, merendah diri, mendekatkan diri kepada Allah untuk siap menerima tugas dan kewajibannya. Tidak mau dia. Yang ada bagaimana? Qasat qulubuhum. Keras hati mereka. Keras. Nah, jadi kalau namanya orang-orang yang sudah terkutuk, memang bahasa kita bilang tidak mempan dakwah Nabi. Jangankan dakwah ustaz-ustaz yang hidup di abad modern seperti sekarang, dakwah Rasul pilihan Allah itu tidak mempan. Bisa dibayangkan bagaimana ini kalau sudah suara hatinya Rasul yang ditolak. Jadi qasat qulubuhum. Yang kedua, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dihiasi syaitan. Syaitan menghiasi kepada mereka maka nu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Bagaimana maksudnya? Hati sudah keras. Syaitan sudah menghias-hiasi perbuatan. Maksudnya menghiasi, terlihat indah pada perbuatan dosa yang mereka lakukan. Syaitan menghiasi sehingga seolah-olah baik sekali apa yang dia lakukan. Dia mengerjakan kesalahan, merasa dirinya ini sudah kemajuan. Sudah beginilah kalau kita mau jadi orang jago. Syaitan bilang begitu. Perbuatan itu dihias-hiasi oleh syaitan sehingga dibuat indah melakukan dosa. Ada memang seperti itu kan, ada yang seperti itu. Sering kita menemukan manusia seperti ini dalam hidup kita. Sudah tenggelam dalam dosa, dalam maksiat. Aduh, masih kelihatan seperti orang yang beraksi. Kelihatan seperti orang yang, merasa tidak ada apa-apa. Justru merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang tidak berbuat dosa. Itu zayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiasi. Dibuat syaitan berkata, enaknya kalau kau pakai pakaianmu yang begini, lalu kau bikin ngiler orang lain melihat kamu. Itu dihiasi oleh syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Hamburkan harta kekayaanmu supaya orang lain menjadi kepada kamu, sehingga nanti kaulah yang dianggap sebagai orang yang tersohor, orang yang terhebat, sehingga merasa diri semakin hebat. Akhirnya bertambah ini, berkembang ini kesalahan. Harta dibuat sedemikian rupa, dijadikan sebagai sarana untuk berbesar diri, untuk kepada orang lain, kepada orang miskin. Sudahlah, bukan urusanmu itu. Syaitan bilang, anda usah itu. Tidak ada sesuatu yang kau biasa harapkan. Jadi macam-macam perbuatan kalau sudah dihiasi oleh syaitan. Yang kesimpulannya yang dimaksud zayyana lahumus syaitan, artinya seolah-olah orang itu menganggap baik sekali perbuatannya. Seolah-olah itulah yang terbaik yang harus dia lakukan. Maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Lalu kalau memang begini modelnya kehidupan manusia bagaimana? Tuhan mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih. Supaya kita tidak salah dalam memahami menerima kehidupan ini, Tuhan mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih. Maka tatkala mereka sudah melupakan ma dzukiru bih, apa yang diperingatkan padanya. Ketika semua dakwah sudah tidak mempan lagi, Rasul dihina, bahkan dikejar, diusir, disakiti dan sebagainya. Sudahlah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Wah, ini yang perlu kita pahami betul ini. Supaya kita tidak keliru melihat keadaan. Allah bilang, ketika orang itu sudah melupakan semua nilai dakwah, saat orang itu memang sudah lupa semua tuntunan agamanya, lihat kenyataannya sebentar, akan semakin terbuka kehebatan dunianya itu. Tidak usah kamu heran. Sehingga kita yang tidak paham ayat Quran seperti ini, kita biasa bilang,
Bagaimana ini Allah? Itu orang yang begitu jelek, kenapa tambah jadi-jadi usahanya? Hampir setiap saat uangnya bisa bertambah, modal berkembang, modal untung. Kenapa orang itu semakin terkenal? Kenapa orang itu semakin menjadi-jadi? Padahal dia itu sudah terlalu banyak agama yang dia lawan. Aturan agama hampir ditantang. Kenapa dia itu terlalu cepat jadi kaya macam-macam? Itulah Allah. 1 juta ini kau tahu per hari di agama ya diri bawah nih babu anak karena lu syukuran. Ini tapi Tuhan bilang tidak begitu saya. Ketika orang itu melupakan madzukiru bihi, apa yang sudah diperingatkan kepadanya, sudah tidak ada lagi. Salat tidak perlu, zakat apa itu zakat? Ya untuk urusan-urusan agama dan sebagainya. Sudah nasu. Kalau sudah begini keadaannya, Tuhan malah bilang, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saya bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya apa? Pintu rezeki banyak, usaha menjadi-jadi, dunianya semakin hebat. Kelihatan dengan nyata sering di depan mata kita. Sering kita memang memahami itu dengan cara yang sangat keliru. Padahal Tuhan bilang memang sudah begitu. Kenapa Allah kasih? Itu namanya istidraj. Dalam istilah agama itu istidraj. Namanya istidraj itu ditarik secara pelan-pelan sampai dia tidak rasa bahwa saya ini sudah menuju kepada kehancuran. Itu namanya istidraj. Mirip dengan kata pancingan. Itu mereka setelah tenggelam betul, akhirnya merasa dirinya tidak punya kesalahan apa-apa, ditarik pelan-pelan sekali Allah tarik. Dia tidak tahu diri, mulailah ditarik, usiamu sudah begini, sudah jalan. Akhirnya nanti pada saatnya Allah akan berbuat juga. Allah akan bertindak pula. Bagaimana Allah bertindak? Ya sesuai dengan kebijaksanaannya, karena Al-Quran sudah bilang kepada kita. Al-Quran sudah berbicara kepada kita. Allah itu fa'alun lima yurid. Berbuat apa maunya. Allah berbuat apa maunya. Kalau Allah mau lakukan seperti itu, itulah. Allah mau supaya orang yang terlalu melawan agama lalu dibuat jadi kaya, menjadi hebat, berhasil usahanya. Biarlah begitu. Hatta. Ada kata hatta. Sehingga. Jadi nasuma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli hatta idza farihu bima utu. Sehingga apabila mereka sudah bergembira sekali, farihu itu gembira, bima utu dengan apa yang diberikan kepadanya sampai ya sudah memuncak gembira melihat dirinya sukses jadi orang kaya umpamanya. Akhadnahum baghtatan. Saya siksa mereka. Saya cambuk, saya pukul dia. Baghtatan itu secara sekonyong-konyong artinya tiba-tiba. Ada saatnya. Kalau kita melihat dari awal peristiwa, iya kenapa harus begitu? Tapi Allah bilang suruh media, suruh malet juluk jadi Allah. Malet juluk juga dia Allah. Pas sangka-sangka dia Allah. Pacapu dolok kau tu kesenangannya, jalani semua, biarkan dulu syaitan menghias-hiasi kamu sehingga kau merasa ya sudah tenar, sudah kaya, ya sudah macam-macam, gaya sudah cukup. Tuhan bilang saya akan sentakkan dia, saya akan siksa dia baghtatan dengan secara tiba-tiba sehingga kita biasa heran, mati gari janu. Ya, bagaimana? Wadadeh hebatnya orang itu. Tiba-tiba dia terkena musibah yang tidak bisa dihindari. Itu baghtatan. Tuhan sudah bilang, tidak usah heran kalau dia lagi bermain dengan kesenangannya. Ada saatnya. Ada saatnya saya akan siksa, saya akan hukum dia baghtatan. Faidahum mublisun. Maka mereka akan menjadi berputus asa. Dia akan habis berputus asa juga. Dengan penyakit kah, dengan musibah kah, dengan kematian istri kah, kematian anak kah, ya dengan kehilangan harta kah, dengan segala cara lah. Yang pasti Allah lah yang berbuat.
Nah, kalau itu semua sudah terjadi, berarti sudah menjadi pelajaran. Nah, begini cara Allah memimpin Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dengan segala tantangan yang dihadapinya itu tetap tegar. Kalau tidak dengan model-model begini, Nabi Muhammad juga manusia biasa. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya sebagai manusia biasa, kita mau berbuat apa? Tapi karena Allah selalu memimpin Nabi, memberikan petunjuk jalan, hati dicerahkan oleh Allah, pikiran diluruskan oleh Allah, pendirian diteguhkan oleh Allah, sehingga Nabi tetap tidak terpancing, tidak merasa apa-apa. Jadi Tuhan berkata, kalau saatnya nanti Muhammad, saya akan siksa dia dengan secara tiba-tiba. Nanti Allah bertindak, tindakan Allah itu susah diprediksi oleh manusia. Kalau Allah mendatangkan siksaan kepada makhluknya, kepada hambanya, susah itu. Karena hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada manusia durhaka itu tidak bisa terdeteksi dengan ilmu dan teknologi. Itu sudah catatan agama. Ketika Allah hendak menghukum makhluk manusia, sepintar-pintarnya ilmu manusia, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau hukuman itu memang sudah merupakan cambuknya Allah. Tidak ada orang yang bisa. Ya kalau sudah bermain peristiwa demi peristiwa, hukuman demi hukuman sudah terjadi, ya bermainlah orang. Sudahlah kita berkata ini adalah faktor ini karena di sini begini, oh ini cuacanya begini, pura pi. Sebelumnya apa? Orang berdansa dengan semaunya, berbuat dengan segala keinginannya sendiri, tapi setelah hukuman datang, tidak ada yang bisa tahu kapan saatnya Allah menghabisi nyawa kita. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Allah pernah mengatakan, Allah berfirman juga mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang bisa tahu pasukan Tuhan kecuali dia sendiri. Makhluk Allah yang begini banyak, tidak ada yang bisa tahu. Siapapun manusia di dunia, tidak ada yang bisa tahu bagaimana Allah menggerakkan tentaranya, makhluknya yang akan merusak kita. Ini gampangnya kalau Allah mau dengan kita. Terlalu gampang kalau Allah mau dengan kita. Berapa makhluk Allah, tidak usah yang terlalu hebat. Semua saja kalau Allah mau gerakan, kalau itu tidur sebentar, rombongan kalau ada yang masuk di hidungnya, ada masuk di matanya, ada masuk di telinga, mak galusut ya, lipan, tas si kaju nih balipa mokok kilusu nih. Bagaimana kalau Allah suruh kumpul ke lipan? Kau dari desa sana pindah ke di sana, kampung sana saya mau hancur. Coba dengan kecil, makhluk kecil seperti ini saja sudah habis kekuatan kita. Bagaimana kalau makhluk-makhluk yang lain? Bagaimana kalau sudah malaikat? Sampai-sampai Allah di dalam surah Al-Alaq kita baca itu ayat, kalla la tuti'u wasjuda waqtan. Ada juga ayat mengatakan, Tuhan mengatakan, sanada uzzabanya tadi ya, sanada uzzabanya. Saya akan panggil malaikat azzabanya, malaikat yang tidak akan mungkin bisa ditantang kekuatannya terhadap makhluk. Itu Allah katakan, tidak ada itu yang tahu apa yang saya mau lakukan, kekuatan apa yang saya mau adakan kepada makhluk manusia. Jadi yang penting ini dipahami saja begitu. Kita pahami ayat itu. Oh, kalau ada orang yang istilahnya orang, selalu kita ambil istilah Bugis karena kita ini orang Bugis. Selalu kita kongkat sama lanji-lanji istilahnya. Malanji-lanji mana pakwe agama ni? Dede batina nasa di perhari di agama ini dede tanah elok sorok kita fisik jadi, usaha jadi, segalanya jadi ya. Sudahlah, serahkan kepada Allah karena ada sudah janji Allah tadi. Nasu madzukirubi sudah. Tapi kalau dia Allah tadi juga Allah mengatakan kalau sudah farihu
Tadi ada di situ ayat farihu bima utu, sudah terlalu lonjak, gembira, lupa diri, lupa daratan dengan apa yang sudah diberikan. Sudah tidak tahu diri lagi. Lupa, ini pemberian Allah, ini rezeki Allah, ini pengaturan Allah. Sudah tidak pikir Allahnya, tidak ada pikir Allah lagi. Nah, di situ Allah mengatakan akhadnahum baghtata, kalau sudah terjadi faidahum mublisu. Mereka jadi putus asa. Nah, terakhir Tuhan mengatakan faquti adabirul qaumil ladina zalamu. Fakuti'ah. Ini kata-kata kuti'ah. Ini dalam arti fakuti'ah maka dimusnahkanlah. Kata kuti'ah itu dalam arti bahasa Arab yang tersendiri. Kalau menyendiri dalam istilah bahasa Arab seharian itu kuti'ah kan dipotong. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab harian, kuti'ah dalam susunan ayat ini maksudnya itu dimusnahkan. Apa yang Allah musnahkan? Dabirul qaum. Itu dabir itu bagian belakangnya. Maksudnya apa? Habis sampai ke akar-akarnya. Dihabisi itu orang durhaka sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah saatnya Allah menghukum. Itulah maksud fakutia dabirul qaumil ladzina zalamu, maka dimusnahkanlah akar-akar orang-orang zalim itu sampai habis generasinya. Banyak orang seperti itu dibinasakan, habis, tidak ada yang bisa bangkit lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah. Rabb artinya pencipta, penguasa, pemelihara seluruh alam. Rabb itu maknanya penjaga, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur, penentu. Itu Rabb. Jadi Rabbil alamin, Rabbul alamin artinya Tuhan semesta alam. Maka setelah itu semua habis, setelah manusia durhaka itu dihukum oleh Allah, Tuhan mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Tuhan sendiri menyatakan pujian terhadap dirinya. Tuhan yang memuji dirinya. Jadi kalau ada orang yang dibinasakan oleh Allah karena terlalu dosa, kita juga alhamdulillah. Mate sita modoraka. Alhamdulillah, hancur lagi, tamat lagi riwayatnya orang yang mempermain-mainkan agama Allah. Allah sendiri bilang walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi begitulah kita memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Karena susah kita menghindar dari pengertian seperti itu. Karena memang begini rumusnya ayat. Tidak ada sesuatu yang perlu meragukan kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.